البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita telah masuk pada pembahasan tasyahud, dan yang dimaksud dengan tasyahud di sini adalah bacaannya, yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ini mengucapkan di akhir salat kita, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat ila akhiril hadis. Dan kita baru tadi membaca penjelasan tentang makna at-tahiyyat dan as-salawat. Yang dimaksud dengan at-tahiyyat apa? Hudzaifah. At-tahiyyatu lillah maknanya yaitu pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan keseluruhan bentuk-bentuknya, dari si ucapan-ucapan dan lafaz-lafaz maupun dalam bentuk gerakan-gerakan. Semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan makna as-salawatu apa kasya? Salat mencakup apa? Doa, terus salat-salat yang wajib dan semua salat yang sunnah. Ini semuanya tercakup dalam makna as-salawat. Bahwasanya ibadah ini semuanya juga untuk Allah saja. Wat-thayyibat, qauluhu at-thayyibat jam'u thayyibah, bentuk jamak dari thayyibah. Wal muradu jami'ul aqwali at-thayyibati min ad-du'a'i wa sana'. Wa jami'ul a'mali at-thayyibati kulliha lillah atau kulluha lillah. Maksudnya itu keseluruhan perkataan yang bagus berupa doa dan pujian-pujian untuk Allah, dan keseluruhan amalan-amalan yang bagus adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. La yataqarrabu bi syai'in minha li ahadin siwah, atau la yutaqarrabu bi syai'in minha li ahadin siwah. Tidaklah diupayakan pendekatan diri dengan sesuatu pun dari bentuk-bentuk yang bagus tadi kepada seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu alladhi yutaqarrabu ilaihi bikulli tayyibin min qaulin wa fi'lin. Sebab Allah Subhanahu wa taala dialah yang diupayakan pendekatan diri kepadanya dengan semua hal yang bagus dan perkataan, berupa perkataan dan perbuatan. Makanya dikatakan wat-thayyibatu lillah, yaitu semua yang baik berupa perkataan maupun perbuatan, amalan-amalan itu adalah lillah. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahiya ta'ummu kulla tayyibin kama dzakara Ibnu Daqiqil 'Aid. Sehingga lafaz at-tayyiban mencakup semua perkara yang tayyib sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Daqiqil 'Aid. Fa kullu ma yuqarribuhu ila Allah wa yuthni bihi 'alaihi
min sifatihi al-'azimah wa min al-aqwalil masyru'ah wal a'malil masyru'ah kulluha thayyib wa kullu qawlin masyru'in wa kullu 'amalin masyru'in tuqaddimuhu lillah min salatin wa shaumin wa sadaqatin kulluhu thayyib. Jadi semua perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, nah, yang seorang hamba memuji Allah dengannya berupa sifat-sifatnya yang agung dan berupa perkataan-perkataan yang disyariatkan dan amalan-amalan yang disyariatkan, semuanya masuk dalam cakupan thayyib, semuanya baik. Tapi syaratnya yang masyru', yang disyariatkan. Wa kullu qaulin masyru'in, dan semua perkataan yang masyru'. Wa kullu amalin masyru'in, semua amalan yang disyariatkan. Yang engkau persembahkan untuk Allah berupa salat, puasa dan sedekah, semuanya itu juga bagus. Lima fihi min at-taqarrubi ila Allah, dikarenakan padanya bentuk pendekatan diri kepada Allah. Wa tsana'i alaih, serta pujian atasnya. Naam. Wal hirsi ala talabi maghfiratih, dan semangat untuk mencari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatihi wa ihsanihi subhanahu, serta rahmat dan ihsan dari Allah. Semuanya terkandung padanya permintaan ampunan, rahmat dan kebaikan. Ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, pengampunan, rahmat dan ihsannya. Fa aqwaluna al-masyru'atu wa a'maluna al-masyru'atu allati nataqarrabu biha ila Allah tusamma thayyibah wa tusamma thayyibat. Sehingga semua perkataan-perkataan yang disyariatkan dan amalan-amalan kita yang disyariatkan, yang kita mendekatkan diri dengannya kepada Allah, dinamakan thayyibah. Dan juga dinamakan thayyibat. Nah, berarti makna at-thayyibatu lillah maksudnya apa? Semua perkataan yang baik dan amalan-amalan yang masyru' itu untuk Allah saja. Berarti ini kalimat apa? Pengakuan tauhid hakikatnya apa? Sehingga pada tasyahud, terkandung apa? Terkandung iqrar bi tauhidillah. Pengakuan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam maknanya kawan, maknahu annaka tatlubu lin nabi sallallahu alaihi wasallam as-salamah. Maksudnya engkau memohon kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam keselamatan. Semoga keselamatan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu yakni assalamatu laka ayyuhan nabi. Maksudnya assalamu alayka, maksudnya semoga keselamatan bagimu wahai Nabi. Assalamatu tanzilu alayka minallah, dan keselamatan itu akan turun kepadamu dari sisi Allah. Wa tahsulu laka minallah, dan bisa didapatkan dari sisi Allah. Naam. Atau makna berikutnya ikhwan, barakatas salam, atau maknanya yakni barakatas salam. Li'anna salam ismun min asma'illah, ya keberkahan dari nama Allah as-salam. Kenapa? Karena as-salam termasuk nama di antara nama-nama Allah. Baik. Wa ma'nahu, sehingga maknanya barakatus salami alaika ayyuhan nabi. Wa ma yahsulu minal khairil azimi min rahmatin wa ihsanin alaika ayyuhan nabi. Keberkahan salam atasmu wahai Nabi, yaitu keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala as-salam. Semoga tercurah atasmu wahai Nabi, dan apa saja yang engkau dapatkan berupa yang didapatkan berupa kebaikan yang agung. Nah, baik itu rahmat maupun kebaikannya, semoga atasmu wahai Nabi. Wa min makna as-salam masdarus salamah, yakni salama. Nah,
salima salaman wa salamatan jami'an. Baik. Di antara makna as-salam yang merupakan masdar dari salamah. Salima, salaman, salamah. Jadi ada dua bentuk masdar. Fasalamatu laka ayuhan nabi min kulli su'. Ya, keselamatan untukmu wahai nabi dari semua keburukan. Assalamatu laka minan nar, keselamatan untukmu dari neraka. Nah, yaitu maksudnya apa? Semoga keselamatan bagimu wahai nabi, nah, selamat dari siksa api neraka. Wa min kulli wasfin la yalik, dan dari semua sifat-sifat yang tidak pantas, ini juga dinamakan selamat. Nah, seorang mendoakan keselamatan mencakup ini semua. Wa huwa musallamun alaihi salatu wassalam min kulli akhlaqin damimah wa min kulli syarr. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terselamatkan dari semua akhlak-akhlak yang buruk dan dari semua kejelekan. Wallahu wa'adahu al-khaira kullah, dan Allah telah menjanjikan baginya kebaikan secara keseluruhan. Wal manzilatal 'azimata 'indahu subhanahu wa ta'ala, dan kedudukan yang agung di sisinya. Fanad'u lahu bisalamati allati wa'adahu Allah biha, sehingga kita mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk nabinya. Liya'laman nasu annahu 'abdun min ibadillah, agar manusia tahu, mengilmui kalau Muhammad itu adalah hamba dari hamba-hamba Allah juga. Walaysa ilahan yu'badu ma'allah, bukan Tuhan, bukan sesembahan yang diibadahi bersama dengan peribadatan kepada Allah. Balillahu laisa bihajatin ila talabis salamati minan nas. Nah, bahkan Allah tidak butuh untuk apa? Meminta keselamatan dari manusia. Nah, ketika kita memintakan keselamatan untuk Nabi, di sini untuk menunjukkan kalau Nabi itu hamba. Perkaranya kembali kepada Allah, terserah Allah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'abdun min ibadillah yahtaju ila talabis salamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dari hamba-hamba Allah yang butuh untuk meminta keselamatan. Falihada syara Allahu lana an nusallima alaihi. Oleh karena itulah Allah syariatkan bagi kita untuk untuk menyampaikan salam atas beliau, untuk bersalam, mendoakan keselamatan. Wa an nas'alallaha lahu salamah, dan kita memohon kepada Allah untuk beliau keselamatan. Wa natlubus salah wa natlubu minallahi an yuthni alaihi, dan kita juga memohon salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka as-salatu wassalamu alaik. Nah, salat yaitu salawat dari Allah, maksudnya pujian dari Allah untuk Nabi. Wa an yubayyana fadlahu wa yu'li qadrahu, dan agar Allah menjelaskan, menunjukkan keutamaan beliau dan meninggikan kedudukan beliau. Fahadhihi da'awatun minna li nabiyyina alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah doa-doa dari kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ketahui makna ini, ikhwan, nah, yang assalam juga digunakan untuk apa? Salam antara kita satu dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hayati makna tersebut dan perbanyak, hidupkan, ramaikan. Untuk apa? Untuk mengucapkan salam satu dengan yang lain. Ifsya'us salam. Kita sebarluaskan salam. Kenapa? Karena pada doanya, padanya doa keselamatan. Semoga keselamatan atasmu. Dan keselamatan ini banyak cakupannya. Selamat dunia dan akhirat, selamat jasad dan rohnya, selamat zahir dan batinnya, dan seterusnya. Maka jangan malas untuk apa? Mengucapkan salam. Tapi hendaknya bersemangat, apalagi ketika kita masuk ke rumah kita sendiri. Nah, ucapkan salam untuk keluarga kita yang ada di dalam rumah. Karena itu doa keselamatan. Ya, doa keselamatan. Barakallahu fikum, mungkin itu dulu. Naktahi bihada, subhanakallah.